Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah kantor dan ketatausahaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perlengkapan kantor. Untuk materi awal akan dijelaskan. Maaf sebelumnya, yang saya akan perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Yersi Lisma, Syariatul Yarda Aisyah, dan saya sendiri Syafita Fitrian. Untuk yang pertama, pembacaan materi akan disampaikan oleh Yersi Lisma. Pada Yersi bisa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dan jenis perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah beberapa jenis barang yang dipakai dalam proses pelaksanaan tujuan dalam sebuah organisasi. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan kantor tidak akan tercapai tanpa adanya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor yang baik akan memperlancar suatu proses, suatu pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan kantor yang baik memerlukan pertimbangan dalam memilih jenis-jenis perlengkapan kantor, yang meliputi perbekalan kantor, mesin-mesin kantor, peralatan kantor, perabot kantor, interior kantor, atau hiasan kantor, berdasarkan urutan pekerjaan dan kecakapan yang diperlukan. Oleh karena itu, pengetahuan kantor sangat penting sebagai dasar penyusunan perencanaan kantor. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan kantor tidak akan tercapai tanpa adanya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor mencakup semua barang yang diperlukan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Barang bergerak dibagi menjadi dua, yaitu jenis yang pertama yaitu barang habis pakai dan barang-barang yang hanya dapat digunakan satu kali pakai. Berikut jenis-jenis perlengkapan kantor antara lain. Yang pertama, perbekalan kantor, yaitu benda-benda yang akan habis pemakaiannya sehari-hari di kantor. Benda ini biasanya digunakan untuk kegiatan tulis-menulis dan biasanya tidak tahan lama. Pengertian habis bukan berarti tidak ada bekas, namun bisa masih ada tapi tidak dapat digunakan kembali. Contohnya perbekalan kantor macam-macam kertas, stensil, karton, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan kantor adalah segala alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha, misalnya alat bukan mesin. Contohnya peralatan kantor adalah bak surat, kalender, meja, mister, pena, dan lain-lain. Ketiga itu mesin-mesin kantor. Segenap alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengelola bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan tata usaha yang bekerja secara mekanik, elektronik, dan mekanik. Contohnya mesin kantor adalah mesin penghitung mesin yulis, mesin pengganda, dan mesin label. Yang keempat yaitu perabotan kantor, yaitu benda-benda kantor yang umumnya terbuat dari bahan yang kuat seperti kayu atau baja yang digunakan atau pekerjaan tata usaha seperti meja kantor, kursi kantor. Yang kelima yaitu hiasan kantor. Benda-benda kantor pada umumnya untuk menambah suasana menyenangkan di kantor, berfungsi untuk menambah suasana indah di dalam kantor, sehingga semangat kerja pegawai dapat meningkat. Yang keenam yaitu perabotan kantor tempelan, yaitu perabot yang telah melekat menjadi satu dengan bangunan lain di kantor, misalnya lemari yang telah menjadi satu dengan gedung, rak buku yang menempel di dinding. Yang ketujuh yaitu alat bantu peraga, yaitu alat yang digunakan untuk membantu kelancaran komunikasi serta mendengar, misalnya tape recorder, LCD, televisi, dan lain-lain. Alat ini sangat penting seketika terjadi komunikasi antara penyaji dan pendengar untuk membantu meningkatkan pemahaman antara komunikasi dan komunikator. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yersi yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, itu Syariatul Yarda Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu materi yang kedua, perencanaan kebutuhan perlengkapan kantor. Definisi perencanaan perlengkapan kantor menurut Usman 2008 adalah
sebuah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya terhadap hasil pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis. Menurut Atmo Sudirjo tahun 1982 mendefinisikan bahwa perencanaan sebagai perhitungan dan penentuan daripada apa yang akan dijadikan di dalam rangka mencapai suatu prapta atau objektif yang tertentu. Sedangkan menurut Husnan 1984 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang akan diarahkan untuk menghasilkan satu atau beberapa keadaan di masa yang akan datang yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan perlengkapan kantor merupakan kegiatan merencanakan dalam pengadaan peralatan kantor untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan peralatan atau perlengkapan kantor ialah 1. Menggunakan prosedur pengelolaan peralatan atau perlengkapan kantor. Kedua, menyesuaikan antara kebutuhan peralatan perlengkapan kantor dengan biaya yang tersedia. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengelola data peralatan perlengkapan kantor. Yang keempat, menyediakan dana menggunakan peralatan atau perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Yang kelima, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor. Yang keenam, melakukan penghapusan peralatan atau perlengkapan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, menentukan jenis, kuantitas, dan kualitas peralatan atau perlengkapan kantor yang dibutuhkan. Adapun tujuan dari perencanaan perlengkapan kantor menurut Usman tahun 2008 yaitu 1. Sebagai standar pengawasan. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu organisasi. Yang ketiga, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, untuk meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Yang kelima, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang keenam, untuk mendeteksi hambatan kesulitan yang akan dilalui. Selain itu, manfaat dari perlengkapan kantor menurut Hasibuan tahun 2003 yaitu 1. Tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Yang kedua, semua aktivitas menjadi terarah, teratur, bermanfaat, dan ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, dapat memperkecil resiko yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, memberikan landasan untuk pengendalian. Yang keenam, dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya materi dari saya sendiri yang ketiga yaitu pengadaan perlengkapan kantor. Pengadaan perlengkapan kantor sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan bagi yang menggunakan alat-alat tersebut. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan metode dan prosedur pengadaan adalah
adanya perbedaan kebutuhan dan perbedaan jenis pekerjaan atau usaha yang bergerak di kantor tersebut. Contohnya SKPD, Badan Layanan Umum, seperti rumah sakit yang membutuhkan obat-obat dan alat kesehatan, dan jika seperti dinas pendidikan yang membutuhkan ATK. Manfaat dari pengadaan perlengkapan kantor, yang pertama yaitu untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. Yang kedua untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Yang ketiga memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan. Sekian materi dari saya. Dan gimana moderator menurut diri